Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya guys. Terima kasih. Bab 616. Ketika Amira mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa Boyu tidak memiliki peluang untuk menang melawan Aiden?" Mufan menghela nafas. "Aku sangat ingin Boyu membunuh Aiden. Implikasinya, Boyu bukan tandingan Aiden." Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betapa menakutkannya alam dewa yang sebenarnya. Mitos dunia bukan hanya soal teriakan. Meskipun Boyu ini jenius, namun ia masih belum berada di alam dewa, bahkan dengan bantuan bawahannya, ia hampir tidak bisa bersaing dengan alam dewa, yang cukup untuk menantang surga. Namun, yang dia hadapi sekarang adalah Aiden. Bahkan Paul dan Roni dari Sekte Pengobatan Ilahi bukanlah tandingan para monster. Wajah Amira berubah drastis, dan dia bergumam, kalau begitu kakak laki-laki tertua tahu bahwa Boyu bukanlah lawan Aiden, mengapa dia mengatur situasi ini hari ini? Bukan itu masalahnya. Menghina dirimu sendiri. Sebelum Amira selesai berbicara, Mufan berkata sambil tersenyum, jika Boyu benar-benar memiliki kartu truf hari ini dan membunuh Aiden, maka semua orang akan bahagia, aliansi bisnis akan terjalin, dan kekuatan keluarga Palmer kita akan meningkat lagi. Tapi kalau gagal, tidak masalah. Dia tersenyum tipis, dengan karakter Aiden, apakah menurutmu Boyu masih punya cara untuk bertahan hidup jika dia kalah? Dalam sekejap, pupil Amira tiba-tiba menyusut, dan rasa dingin memenuhi hatinya. Saudaraku, Boyu ini adalah tunanganku. Mufan tersenyum tidak setuju, bukankah upacara pertunangannya belum diadakan? Ekspresi Amira berubah, dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia bukan orang bodoh dan tentu saja memahami rencana Mufan. Alihkan masalah ke timur. Jika Aiden membunuh Boyu, tidak apa-apa jika nenek moyang keluarga Radcliffe dari Sekte Pedang Surgawi meninggal hari itu, jika dia tidak mati, dia akan marah dan keluar untuk membunuh Aiden. Inilah tujuan akhir Mufan. Aliansi bisnis macam apa, pernikahan macam apa, semuanya sepele dibandingkan membunuh Aiden. Swoosh. 5 berkas cahaya menembus kehampaan dan langsung mendarat di tepi halaman kecil. Saat ini, Aiden sedang memanggang barbeque dengan nyaman di tempat tersebut, dan Melissa sedang menuangkan anggur untuknya. Martin, sebaliknya, sedikit mengernyit dan duduk di sana seperti gunung es. Belum ada kabar dari Axel, dan dia sangat kesal. Jika bukan karena kenyamanan Aiden, dia akan bergegas masuk untuk meminta seseorang. Tuan Radcliffe, itu dia. Kedua pemuda dan pemudi, dengan dukungan dan keyakinan, mengertakkan gigi dan menunjuk ke arah Aiden dan berkata, dialah yang membunuh Master Song. Boyu melihat pemandangan di depannya, wajahnya kembali gelap, matanya dipenuhi rasa dingin. Tuan Song terbunuh, dan sekelompok besar tuan muda dari barat daya berlutut, ini hampir setara dengan tamparan di wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Bahkan kepala Ceker Bai, Janning Thompson dan keluarga lain yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini dan kelopak mata mereka melonjak. Ya Tuhan, pria ini terlalu kejam. Dia membunuh orang di depan umum. Ini pertarungan sampai mati dengan keluarga Palmer dan keluarga Radcliffe. Tapi, mengapa pemuda ini terlihat begitu asing? Duduk di sebelahnya, apakah itu putri kecil dari keluarga Wan? Ketika semua orang terkejut, mereka melihat ke arah Martin dan menarik napas lagi. Itu benar. Bahkan Martin, kepala keluarga Wan, ada di sini. Orang itu pasti putri dari keluarga Wan, tapi aku tidak tahu siapa pemuda ini. Sepertinya keluarga Wan didominasi olehnya. Ketika semua orang memandang Aiden, wajah mereka berubah, seolah-olah seseorang mengenali identitas Aiden. Meskipun Aiden secara nominal adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari, bagaimanapun, dia baru terkenal selama beberapa bulan. Sebagian besar kepala keluarga kaya ini hanya mendengar tentang Aiden, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, meskipun Aiden sedang duduk di depan semua orang, tidak banyak orang yang dapat mengenalinya. Wajah Boyu dingin, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya, dia menatap Aiden dengan dingin, apakah kamu Aiden? Ini aku, Aiden tidak menyangkalnya. Wow! Semua orang kembali terkejut. Ceker, keluarga Thompson, pedagang keluarga Durgi, dan kepala keluarga lainnya tiba-tiba menutup mata saat ini, jelas sedikit terkejut. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Sebagai orang terkaya di Sundari dan kepala keluarga, mereka tentu pernah mendengar nama Aiden, terutama Ceker, yang memandang Aiden dengan mata berbinar, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Grandmaster No. 1 Sundari membuat keributan besar di kota Jinling, membunuh pasukan top barat seperti Aula Naga dan Sekte Abadi, dan bahkan membunuh penyihir No. 1 Alfred di kota Hong Kong pada usia kurang dari 20 tahun.
Peringkat pertama dalam daftar Grandmaster Sundari, dan kekuatannya yang menakutkan sebanding dengan seorang master di alam dewa. Bahkan mereka harus memperlakukan keberadaan seperti itu dengan hormat. Saat ini, di bidang ini, pandangan setiap orang berbeda, dan beberapa orang bahkan bernapas dengan berat. Tuan Weger, yang pernah putus asa sebelumnya, dan sekelompok pengusaha keluarga kaya yang menyukai keluarga Wan dan keluarga Samson, kini sangat gembira. Di sisi lain, Ceker, keluarga Thompson, keluarga Durgi dan semua orang memiliki wajah yang berat dan hati yang gelisah. Hanya para pengusaha kaya dari barat daya yang tidak mengenali identitas Aiden, mereka masih memasang cibiran di wajah mereka dan sepertinya tidak melihat sesuatu yang aneh di lapangan. Apakah kamu membunuh Tuan Song? Aiden mengangkat matanya dan meliriknya, lalu tersenyum tipis, jika kamu ingin mengambil tindakan, cepat datang. Jangan buang waktu. Saya sangat ingin tahu tentang kehalusan keterampilan mengendalikan pedang sekte pedang surgawi Anda. Sebelum Boyu dapat berbicara, dia melihat sekelompok pengusaha kaya dari keluarga barat daya di belakangnya, dan berbicara dengan nada menghina dan sarkasme. Anak muda, nada bicaramu sangat kuat. Jangan mengira karena ini adalah ibu kota, kamu bisa menjadi liar sesukamu. Tuan Radcliffe sudah menikah dengan keluarga Palmer. Sebaiknya kamu berlutut dan memohon ampun sekarang. Mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Benar, anak kecil berbulu. Aku melihat kalian dan kalian harus berlutut dan memohon ampun. Jangan membuat kesalahan. Kamu hanya anak bodoh, aku bisa membuatmu menghilang hanya dengan satu kata. Ketika sekelompok orang ini berbicara, kepala keluarga bangsawan dan pengusaha kaya di ibu kota memasang ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang ini sungguh bodoh. Siapa yang berani membunuh orang di kediaman keluarga Palmer? Siapa yang bisa membuatmu tersinggung? Benar saja, Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya dan tiba-tiba meminumnya. Berisik. Bam. Rasanya seperti guntur yang meledak dari langit. Di belakang Boyu, sekelompok kepala keluarga bangsawan yang sombong dan pengusaha kaya tiba-tiba gemetar seperti tersambar petir, mulut dan hidung mereka berdarah, dan mereka jatuh ke tanah dalam keadaan kejang-kejang seolah menderita epilepsi. Lancang. Boyu sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Aiden yang ada di hadapannya ini sebenarnya berani bertindak kejam. Oke, karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. 4 pelayan pedang, formasi pedang lapangan Tiangang. Ya. Desir. 4 pria parubaya berpakaian abu-abu muncul dari kerumunan seperti hantu, dan langsung mengepung Aiden dan 4 lainnya. Huff. Wajah Martin dingin dan dia hendak bangun. Tapi Aiden tertawa kecil dan berkata, Paman, sudah kubilang padamu, serahkan urusan hari ini padaku. Kamu bisa menonton saja pertunjukannya di sini. Martin tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, oke, saya akan menonton pertunjukannya di sini. Huff. Boyu mendengus dingin, dan energi pedang di tubuhnya melonjak ke langit, seperti naga panjang, dan terbang ke ketinggian Aiden dan mereka berempat dalam sekejap. 4 pedang Tiangang, bersatu menjadi satu. 4 cahaya pedang yang menyilaukan seperti naga yang berenang, menyapu 9 langit dan berkumpul di Boyu dalam sekejap. Bab 617. Pedangnya keluar seperti naga. Cili. Ratusan meter di udara. 4 lampu pedang perak yang menyilaukan berkumpul di Boyu dalam sekejap, dia seperti komet perak, langsung berubah menjadi pedang panjang perak dan menusuk Aiden tepat di bawah. Cek. Saat cahaya pedang lewat, langit malam terbakar oleh seberkas api. Di mata semua orang yang terkejut, pedang perak yang tampak seperti zat mendarat di kepala Aiden dan yang lainnya dalam sekejap. Sebelum cahaya pedang tiba, energi pedang yang kuat telah membelah pepohonan, bunga, dan rumput dalam radius 10 meter, dan bahkan tanah batu biru pun tergores dengan retakan halus. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ceker dan menariknya kembali dengan kasar. Tuan, ini berbahaya, cepat mundur. Pemilik keluarga kaya lainnya yang telah mempersiapkan diri dengan baik juga mundur terlebih dahulu dan tidak menderita banyak kerugian. Tetapi kelompok kepala keluarga bangsawan dan pengusaha kaya yang datang dari barat daya mundur sedikit lebih lambat, meskipun para pengawal mengeluarkan Zenki untuk menghentikan mereka, tidak mungkin untuk menahan energi pedang Boyu yang menakutkan, yang sebanding dengan serangan dari yang kuat. Manusia di alam ilahi. Ah! Serangkaian teriakan keluar. Jubah beberapa pria parubaya berperut buncit di depan terkoyak-koyak, dan luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, yang sangat mengejutkan.
Melihat pemandangan ini, Ceker dan yang lainnya tampak bahagia bukannya terkejut, tuan muda dari Sekte Pedang Surgawi ini memang sangat kuat. Hanya setelah satu serangan pedang saja sudah sangat menakutkan. Kali ini, Aiden mungkin harus bertemu lawannya. Namun gagasan itu muncul begitu saja di benak mereka. Namun dalam cahaya pedang yang jatuh dari langit, Aiden mengarahkan telapak tangannya ke arah langit. Telapak tangannya ramping dan putih, seolah terbuat dari batu giok halus. Langit dipenuhi cahaya pedang, tapi mustahil melakukan apapun padanya. Boom! Telapak tangannya jatuh. Pedang raksasa yang ditusuk dari ketinggian di langit bergetar tiba-tiba dan membeku dalam sekejap. Seperti ular berbisa yang dipukul 7 inci, tiba-tiba bergetar, dan kemudian cahaya pedang langsung meledak. Mewah dan mencolok. Wajah Aiden acuh tak acuh dan dia tidak mau berkomentar, di mata Boyu yang tidak bisa dipercaya, dia meninju pedang biru di tangannya. Jika kamu tidak pandai ilmu pedang, kembalilah dan berlatih selama 10 tahun lagi. Mungkin kamu bisa menggunakan keahlianku. Krak. Dua suara terdengar hampir bersamaan. Pedang semi-spiritual Boyu yang terbuat dari meteorit kutub langsung hancur menjadi beberapa bagian. Hantaman dahsyatnya disalurkan ke Boyu melalui tubuh pedang yang bergetar, meski dilemahkan oleh pelindung harta karun, tetap saja menyebabkan organ dalamnya bergeser, mulut dan hidungnya berdarah, dan tubuhnya terlempar seperti karung pasir. Satu serangan. Boyu, yang hanya berjarak satu garis tipis dari alam dewa, dapat memotong orang dengan pedangnya dan melukai orang lain. Seluruh villa sunyi. Meskipun lampu di villa terang benderang, semua orang tampaknya telah dilemparkan ke dalam sihir keheningan. Mereka menatap paviliun dalam keheningan yang tertegun. Bahkan lelaki tua berambut putih di depan Ceker pun melompat dan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia akhirnya tahu bahwa Jesper tidak pernah membiarkan keluarga Bai membalas dendam. Kekuatan Aiden ini mungkin telah membuatnya terpesona. Semua orang di sekitar mereka juga terlihat ngeri saat ini, terutama keluarga Thompson, keluarga Durgi dan lainnya. Mereka paling dekat dengan keluarga Palmer dan keluarga Radcliffe, dan mereka sebelumnya mendukung penuh aliansi bisnis Houston untuk menangani Aiden. Sekarang, setelah melihat teror Aiden, wajah mereka menjadi pucat dan emosi mereka campur aduk. Adapun kepala keluarga bangsawan dan pengusaha kaya yang datang dari barat daya, mereka baru saja bangun dari mimpi dan menatap Aiden dengan mata penuh ketakutan dan kengerian. Ternyata anak ini sakti banget. Di tempat yang agak jauh. Atap villa 3 lantai. Mufan dan Amira berdiri di atap gedung, diam-diam meletakkan teropong penglihatan malam di tangan mereka. Sepupu kita, Aiden, memang sangat kuat. Mufan menghela nafas. Wajah Amira dingin, dia terdiam sejenak, mengertakkan gigi dan berkata, tunggu sebentar. Boyu pasti punya kartu truf lagi. Mufan mengerutkan kening dan mengangguk. Jika nanti terjadi masalah, mereka harus segera sampai di sana, jika tidak, mereka mungkin tidak bisa pergi. Tuan kecil. Melihat Boyu terluka, wajah keempat pria parubaya berbaju abu-abu berubah drastis, dan mereka langsung berubah menjadi 4 bayangan dan berlari menuju Boyu. Aiden tertawa kecil dan meraih udara dengan tangannya yang besar. Kembali. Wush. Dalam kehampaan malam yang gelap, sepertinya ada kekuatan tarikan yang tak terlihat mengalir keluar. Dalam sekejap, keempat sosok itu tiba-tiba berhenti dan mundur menuju Aiden. Tidak. Brengsek. Lihatlah ilmu pedang surgawiku. Tidak peduli seberapa keras mereka berempat berjuang, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Aiden. Aiden maju selangkah dan muncul di depan pelayan pedang seperti hantu, dia mengangkat tangannya dan meninju. Boom! Pelayan pedang itu memasang ekspresi ngeri di wajahnya, dan bahkan sebelum dia bisa meminta bantuan, dia dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Berputar. Pukulan lagi. Tidak, Tuan Muda selamatkan aku. Sebelum suara pelayan pedang itu selesai berbicara, suaranya pecah menjadi kabut darah lagi. Selanjutnya, Aiden mengikuti pola yang sama dan mendaratkan 2 pukulan. 2 pelayan pedang hebat yang tersisa di tahap akhir transformasi juga langsung mati. Grandmaster alam transformasi yang telah mendominasi seluruh provinsi kini rapuh seperti ayam di tangan Aiden dan dapat dihancurkan hanya dengan 1 tangan. Di lapangan. Pada saat ini, keheningan terdengar, dan hanya nafas berat sesekali yang terdengar.
Ceker, kepala keluarga Thompson, kepala keluarga Durgi, dan kepala keluarga bangsawan lainnya serta pengusaha kaya dari barat daya sekarang pucat dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Boyu pada akhirnya tidak menyentuh tanah. Saat hendak mendarat, seorang lelaki tua kurus muncul dalam bayang-bayang seperti hantu dan menangkapnya dalam sekejap. Tuan muda, kekuatan menakutkan anak ini bukanlah yang pertama kalinya dia berada di alam dewa. Bahkan jika Anda menggunakan teknik rahasia, Anda tidak akan pernah bisa menandinginya. Serahkan saja padaku. Boyu menyeka darah dari sudut mulutnya, pupil matanya menyusut hingga ekstrim dalam sekejap, dia menatap Aiden di kejauhan, mengertakkan gigi dan berkata, seberapa yakin Pak Tua Jian membunuh orang ini? Pak Tua Jian terdiam selama beberapa detik dan berbisik, orang tua, lakukan yang terbaik. Mendengar ini, ekspresi Boyu tiba-tiba berubah lagi. Orang lain tidak mengetahui kekuatan pendekar pedang tua ini, tapi dia mengetahuinya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan pil pengembalian hebat dan menggunakan teknik rahasia untuk hampir tidak memiliki kekuatan dewa, dia masih tidak bisa melewati 3 gerakan di tangan lelaki tua itu. Sekarang, orang kuat seperti Tuan Jian, menghadapi Aiden, hanya berani mengatakan, lakukan yang terbaik. Tuan muda, jika keadaan berubah nanti, tolong tinggalkan saya sendiri dan pergi dulu. Ding! Hati Boyu tiba-tiba tenggelam, napasnya menjadi berat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, ya. Di kejauhan. Aiden sepertinya sudah lama mengetahui keberadaan Pak Tua Jian, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tapi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sungguh niat pedang yang murni. Agaknya, statusmu di Sekte Pedang Surgawi tidak rendah, dan kamu harus tahu apa yang disebut kontrol pedang, kan? Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Pendekar tua itu tampak serius dan membungkuk memberi hormat. Ketika dia mengangkat kepalanya, itu seperti pedang dewa yang tiada taranya terhunus, dan energi pedang melesat langsung ke langit. Sekte Pedang Surgawi, Jian, tolong beri saya nasihat dari sesama penganut Tao. Bab 618, Bunuh Alam Dewa lagi. Aiden tersenyum tipis, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan berkata, silakan. Ketika Jian berdiri, tulang-tulang di tubuhnya retak, dan cahaya hijau terang mengepul dari belakangnya, menyapu langit dan menyebabkan resonansi di dunia. Saat berikutnya, orang tua itu perlahan-lahan menegakkan punggungnya, dan 2 sinar cahaya hijau menembus kekosongan beberapa meter di matanya. Seluruh tubuhnya tumbuh lebih tinggi dari udara tipis. Pada saat ini, otot-otot kurusnya benar-benar menonjol seperti embusan udara, dan kerutan di wajahnya hilang, bersih. Pada akhirnya, keseluruhan pribadi berubah dari seorang lelaki tua dengan tubuh bungkuk sekitar 1,6 meter menjadi seorang lelaki parubaya berusia 40-an dengan penampilan tampan. Pedang naga pengembara, keluar. Pedang panjang yang tergantung di pinggangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan pedang, dan terbang seperti naga panjang dalam sekejap, mengeluarkan serangkaian bayangan hijau di langit malam, dan jatuh di atas kepalanya dalam sekejap, kilau kristal safir jatuh. Sekilas memang tidak biasa. Melihat ini, keluarga Palmer sedikit mengangkat alis. Pedang spiritual kelas menengah. Jian, yang tampak seperti pria parubaya, penuh energi saat ini. Dia kehilangan usia tuanya dan memiliki ekspresi yang tajam. Dia berkata dengan suara yang dalam, nama pedang itu adalah Yulong. Itu dibuat oleh Ouyang Zi, ahli pemurnian senjata dari Sekte Artefak Ilahi. Terbuat dari besi, pedang ini membunuh 1 orang di tahap awal alam dewa dan 9 orang di alam dewa setengah langkah. Rekan Tao, hati-hati. Saat dia berbicara, sidik jarinya tiba-tiba berubah. Bus. Wajah tampannya memerah, dan pupil matanya berubah seperti naga. Kekuatan sebenarnya mencapai puncaknya, dan cahaya biru tak berujung langsung menyatu menjadi pedang panjang biru. Dalam sekejap, pedang panjang biru itu meledak dengan cemerlang, dan energi pedang melonjak ke langit, langsung berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya beberapa kaki. Ekspresi Jian sangat serius, dia mengangkat tangannya ke atas kepalanya, meraih pedang raksasa itu, dan kemudian menebasnya ke udara. Klik. Tampaknya ada kilatan perak terang dan besar di mata semua orang. Cahaya pedang ini panjangnya 10 kaki, cahaya peraknya nyaring, energi pedangnya padat, dan menggigilkan seluruh halaman. Energi pedang itu seperti naga yang menari di langit, berubah secara tak terduga dan menghabiskan keajaiban ilmu pedang. Keterampilan mengendalikan pedang dan ilmu pedang pembunuh naga dari Sekte Pedang Surgawi. Pedang abadi yang kuat di tahap tengah alam ilahi menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan momentumnya sangat menakutkan, tidak seperti apapun yang terlihat di dunia manusia.
Vitalitas di langit sedang mendidih. Meskipun semua orang telah mundur puluhan meter di luar halaman kecil, mereka masih merasa pedang tertancap di tenggorokan mereka dan jantung mereka bergetar. Melissa, Martin dan lainnya juga terlihat serius. Setiap alam ilahi memang sangat kuat. Perasaan yang diberikan pedang ini kepada mereka, energi pedang yang meluap dapat membunuh mereka. Boyu dilindungi oleh sekelompok kepala keluarga bangsawan barat daya dan beberapa pengawal berbaju hitam. Setelah menelan ramuan penyembuh, napasnya perlahan menjadi stabil. Melihat pedang itu muncul dengan seluruh kekuatannya, pupil matanya juga menegang. Namun, dia masih sangat percaya diri dengan keterampilan pengendalian pedang sekte pedang surgawi. Ditambah dengan senjata spiritual kelas menengah pedang terbang di tangan Jian, meskipun tidak dapat membunuh Aiden, itu pasti dapat melukai Aiden. Teknik pedang sangat kuat, tapi sayang sekali energi sebenarnya masih belum cukup terkondensasi, dan besar serta tidak berguna. Menghadapi pedang yang mengejutkan ini, Aiden tampak acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya untuk berkomentar, lalu langsung meninju. Hancurkan. Boom. Cahaya pedang hijau besar yang membentang separuh halaman kecil tiba-tiba bergetar dan meledak saat menyentuh tangan Aiden. Pedang naga hijau tiba-tiba bergetar, dan cahayanya sedikit meredup. Pedang itu mengeluarkan suara teredam, dan lengan yang memegang pedang itu terkoyak, bergetar hebat, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hancurkan pedang terbang senjata spiritual dengan tangan kosong. Seberapa kuat tubuh fisiknya? Tidak ada waktu untuk memikirkannya, dia terlihat murung dan berteriak pelan. Buka! Tanpa ragu-ragu, pria misterius dan kuat dari sekte pedang surgawi ini langsung bekerja. Wajahnya menjadi merah darah, rambut hitamnya berangsur-angsur memutih, dan kulitnya yang berkilau menjadi semakin gelap. Saat momentumnya meningkat, dia dengan cepat melampaui tahap tengah alam dewa dan mencapai tingkat puncak alam dewa. Seni pedang darah seni terlarang pedang surgawi. Cahaya pedang berwarna merah darah dilepaskan dari pedang panjang di tangannya. 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, dalam sekejap mata, pedang panjang berdarah sepanjang lebih dari 10 kaki membentang melintasi kehampaan, dan hati semua orang bergetar karena tekanan pedang vertikal dan horizontal. Cahaya pedang berwarna darah melintasi kehampaan, seperti naga dengan gigi dan cakar. Pef. Wajah Jian memerah, dia menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan seteguk darah ke pedang panjang itu. Bam! Cahaya pedang langsung melintasi hingga ketinggian 10 kaki, dan cahaya pedang yang awalnya berwarna darah sekarang menjadi merah darah, mengejutkan jiwa. Seperti pisau tajam di tangan Blood Sisura, aura mengerikan itu cukup untuk membelah bangunan setinggi 100 meter. Baik Martin dan Tuan Ming, serta lelaki tua itu dan orang lain di depan ceker, semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang bersamaan. Pergi! Dengan teriakan nyaring, pedang panjang itu keluar. Cahaya pedang berdarah sepanjang 10 kaki terbang di udara, seperti naga darah yang mengamuk, merobek langit dalam sekejap, dan menebas seperti Aiden. Sebelum pedang itu jatuh, tekanan kuat dari energi pedang telah menekan, menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan tanah di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit. Namun menghadapi pedang yang menakutkan ini, Aiden masih tidak banyak bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, seperti naga dewa yang berjalan mundur, maju bukannya mundur. Tangannya bergerak di udara, tangan kanannya seperti bulan, dan tangan kirinya seperti terik matahari. Roda ilahi matahari dan bulan, ayo. Saat roda dewa biru dan putih terbentuk, roda itu bertabrakan dengan cahaya pedang berdarah. Klik. Dibandingkan dengan cahaya pedang berdarah besar, roda ilahi matahari dan bulan Aiden hanya berukuran beberapa meter dan terlihat agak tidak mencolok. Namun, ketika bertabrakan dengan cahaya pedang berdarah, dua kekuatan yang sangat berbeda pada roda dewa biru dan putih tiba-tiba meledak, menghancurkan cahaya pedang darah seperti sepotong kayu, dan kemudian menghantam Jian dengan keras. Mata Jian melotot, penuh kebingungan, seolah dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun, karena seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping seperti porselen rapuh. Suara mendesing. Jiwa ilusi yang hancur langsung terbang keluar. Bam! Api hijau menyala, langsung menyelimuti jiwa. Aura jiwa Jian, yang sangat kuat, langsung menembus ke dalam pedang naga pengembara hijau yang retak. Pedang naga pengembara tiba-tiba bergetar, dan energi pedang yang keras merobek kehampaan, seolah-olah berteleportasi, dan langsung menembus alis Aiden.
Di saat yang sama, suara gila dan mendesak Jian terdengar di hati Boyu. Tuan muda, orang ini tidak terkalahkan. Cepat pergi dan temukan Tuan. Pedang terbang. Aiden tertawa kecil lalu menggelengkan kepalanya. Ini hanya masalah membakar jiwa dan secara paksa mengendalikan pedang terbang untuk menyerang dengan putus asa, tidak bisa dianggap sebagai menghunus pedang dengan jiwa. Tampaknya keterampilan pengendalian pedang dari Sekte Pedang Surgawi masih belum layak disebut. Meski Aiden sudah bersiap di dalam hatinya, Aiden masih sedikit kecewa saat ini. Faktanya, itu normal. Warisan budidaya makhluk abadi di bumi hampir terputus. Tampaknya ada warisan lengkap di antara yang disebut Sekte Abadi. Sekte Pedang Surgawi ini bukanlah sekte abadi, jadi memiliki keterampilan seperti itu sudah sangat kuat. Hancurkan. Aiden melontarkan satu kata. Sama seperti kata-kata yang diucapkan, hukum mengikuti. Pedang naga pengembara yang hampir menembus alis Aiden tiba-tiba bergetar dan membeku sesaat. Di atas cahaya pedang, cahaya dan bayangan kabur muncul samar-samar, dengan wajah penuh ketakutan. Ini, sihir macam apa ini? Bab 619, Nenek Moyang Keluarga Radcliffe, Pedang Pembunuh Surgawi Abadi. Aiden tidak memperhatikan pihak lain, dan kekuatan tak terlihat melonjak dari tengah alisnya, berubah menjadi pedang dewa perak transparan, dan tiba-tiba menebasnya. Potong. Pedang panjang perak tiba-tiba melewati tubuh pedang naga biru, dan jatuh diam-diam ke jiwa Jian yang hancur. Ah! Jeritan melengking keluar. Lalu semua suara itu berhenti tiba-tiba. Pedang naga biru, yang kehilangan dukungan dari tuannya, bergetar dan jatuh langsung ke tanah. Badan pedang, yang awalnya seperti kristal safir, kini ditutupi dengan retakan halus, yang sangat mengejutkan. Aiden melambaikan tangannya dan menyimpannya. Meski hampir terbuang, bahannya bagus dan bisa diintegrasikan ke dalam pedang Zizio. Ini berarti kualitas pedang telah mencapai senjata spiritual kelas menengah. Jika tidak, pedang itu akan hancur berkeping-keping di bawah roda ilahi matahari dan bulan Aiden. Pada titik ini, lelaki tua di alam dewa dari Sekte Pedang Surgawi yang baru saja keluar dari gunung dan belum menunjukkan keagungan alam dewa telah mati. Dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari satu tangan ahli tingkat dewa tewas di tangan Aiden. Jika berita ini keluar pasti akan mengejutkan dunia spiritual global. Kalian pasti tahu kalau di dunia sekarang ini, mereka yang tidak bisa lepas dari alam ilahi adalah tokoh mitos legendaris yang bisa terbang di udara, sama seperti dewa zaman dulu, keberadaan seperti itu cukup untuk menekan sebuah negara kecil, itu adalah mitos dunia. Namun makhluk sekuat itu sama rapuhnya seperti ayam atau anjing di bawah tangan Aiden. Pedang abadi dari Sekte Pedang Surgawi, yang dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama, tampak seperti lelucon di depan Aiden. Aiden di alam bawaan, ditambah dengan tubuh guntur abadi, telah melampaui apa yang disebut puncak alam ilahi di bumi dan sangat dekat dengan keabadian duniawi. Dapat dikatakan bahwa di bumi ini, jika tidak ada makhluk abadi di bumi, Aiden hampir tak terkalahkan. Saat ini, jauh sekali. Ceker, kepala keluarga Durgi, kepala keluarga Thompson, dan semua kepala keluarga bangsawan kaya dari barat daya, wajah mereka memerah dan putih seolah-olah mereka sedang berduka atas ahli waris mereka, seolah-olah mereka masih merasa kesulitan untuk menerima apa yang mereka lihat. Boyu datang dengan kekuatan klan terbesar di barat daya, dan dia begitu agung sehingga bahkan putra tertua dari keluarga Palmer pun bersedia menjadi daun hijau untuk membangun momentum baginya. Sepertinya aliansi bisnis Houston akan segera terbentuk, dan keluarga Palmer serta keluarga Radcliffe dari Sekte Pedang Surgawi akan bersatu, tetapi Aiden muncul entah dari mana dan membuat segalanya menjadi sia-sia dalam sekejap. Namun anehnya, kenapa Mufan dan Amira tidak muncul? Ketika semua orang terkejut dan bingung, mereka melihat lampu hijau di langit menghilang dengan cepat. Suara dingin dan kejam bergema di seluruh langit. Aiden, kamu benar-benar berani membunuh hamba pedang leluhurku. Saat leluhur keluar dari pengasingan, kamu akan mati. Aiden mencibir, matanya seperti pedang, dan langsung tertuju pada Boyu, yang telah melarikan diri ribuan meter jauhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zizio. Cahaya pedang ungu tampak muncul dari udara tipis. Aiden berpikir, dan Zizio Immortal menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi mata telanjang untuk menangkap lintasan pedang Zizio.
Boyu yang sudah terlanjur kabur ke Cakrawala tiba-tiba merasa kedinginan. Ketika krisis hidup dan mati terjadi, ia tak segan-segan meremukkan token yang ada di tangannya. Tapi seberapa cepat pedang Zizio? Ini beberapa poin lebih cepat dari pedang dewa milik orang tua Jian. Bagaimana Boyu bisa menahannya? Gawat! Matanya melebar dan dia berteriak di dalam hatinya. Saat berikutnya, tubuhnya pecah menjadi dua bagian di udara. Di bawah kelembaman yang sangat besar, Boyu masih melarikan diri dengan cepat, tubuh bagian atasnya terbang puluhan meter jauhnya, tetapi tubuh bagian bawahnya masih tetap di tempatnya saat ini. Gedebuk. Bagian bawah tubuhnya jatuh ke tanah. Dan di tubuh bagian atasnya, kekuatan pikiran ilahi yang tak terlihat melonjak keluar dari istana jiwanya dalam sekejap, menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Boyu kehilangan sisa vitalitasnya yang terakhir, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba jatuh ke tanah, daging dan darahnya memar karena terjatuh. Ceker, keluarga Thompson, dan anggota keluarga kaya lainnya ketakutan saat melihatnya, dan mereka merasakan hawa dingin menjalar ke otak mereka. Cucu langsung dari keluarga Radcliffe, klan terbesar di Barat Daya, dan tuan muda sekte pedang surgawi saat ini, meninggal seperti ini. Bus. Sampai saat itu, cahaya keemasan muncul dari tubuh Boyu yang setengah terpotong. Ketika semua orang tercengang, mereka membuka mata dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Cahaya keemasan tak berujung bergulung seperti kabut, mengembun menjadi sosok tembus pandang dalam sekejap mata. Sosok ini tingginya 3 kaki, memancarkan cahaya keemasan, seperti dewa. Begitu dia muncul, seluruh lapangan menjadi sunyi. Banyak orang hanya merasakan kekuatan dahsyat yang muncul dari sosok emas yang membuat orang menyembah dan berlutut di tanah. Peri, monster. Entah berapa banyak orang yang menghirup udara dingin, banyak pria dan wanita muda yang bersembunyi di kejauhan tercengang saat ini, seolah-olah mereka baru saja melihat monster. Di kejauhan, Martin, yang selalu tenang, tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan langsung berdiri. Aku tidak menyangka monster tua ini benar-benar hidup. Melissa menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak percaya, "Ayah, apa maksudmu, apakah ini gangguan?" Itu benar, yang dikenal sebagai dua jenius yang tak tertandingi di utara dan selatan Sundari pada saat itu, menindas para pejuang generasi mereka dan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Di belakang Martin, Tuan Ming juga memiliki wajah yang rumit dan bergumam, dengan lahirnya pedang surgawi abadi, saya khawatir dunia kultivasi akan berada dalam kekacauan lagi. Ceker dan seorang pengusaha kaya dari keluarga tertentu di ibu kota tampak terkejut, namun mereka tidak mengenali sosok emas itu. Di sisi lain, beberapa kepala keluarga bangsawan yang lebih tua di Barat Daya menitikkan air mata kegembiraan dan berlutut di depan sosok emas itu. Tuan Abadi Tiantu muncul. Tolong minta Tuan Abadi Tiantu untuk membunuh binatang ini untuk mengejutkan kekuatan keluarga Barat Daya saya. Siluet emas dari pedang surgawi abadi tidak memperhatikan orang-orang yang berlutut. Mata emas tertuju pada tubuh Boyu di tanah. Dalam sekejap, kemarahan seperti tsunami muncul dari sosoknya ke langit. Siapa yang membunuh cucu keluarga Radcliffe-ku? Aura kekerasan membuat semua orang dalam jarak beberapa ratus meter gemetar, dan bahkan para ahli seni bela diri tidak dapat menahannya. Ekspresi Martin dan Melissa sedikit berubah, dan mereka hendak melawan, tetapi mereka melihat Aiden melambaikan lengan bajunya, dan cahaya putih menyala, dan semua tekanan hilang. Ini aku. Aiden melihat gangguan Tiantu Radcliffe dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Kekuatan pengalih perhatianmu tidak lemah sama sekali. Aku khawatir kamu hampir tidak dapat mencapai tahap awal alam dewa. Anda tahu, ini hanyalah pengalih perhatian, sungguh mengejutkan bahwa dia hampir tidak dapat memiliki kekuatan dewa. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Tiantu mungkin sangat dekat dengan Earth Immortal. Saya khawatir meskipun dia dibandingkan dengan Changming Sword Immortal saat itu, dia tidak akan jauh lebih lemah. Mata emas gelap Tiantu langsung tertuju pada Aiden, seperti dua pedang tajam, seolah ingin melihat menembus Aiden. Hah! Wajah ilusi Tiantu terlihat aneh, siapa kamu? Aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Namun, jika kamu membunuhku, anggota keluarga Radcliffe, tidak peduli siapa kamu, kamu pasti akan mati. Datang dan mati untukku. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar. Bu!
Langit dan bumi meraung, dan vitalitas yang tak ada habisnya mengalir ke telapak tangannya yang kosong dalam sekejap, dan dipadatkan dan ditekan menjadi telapak tangan emas dalam sekejap mata. Telapak tangan emas ini memang tidak besar, panjangnya hanya sekitar 1 kaki, namun seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas asli, dan pola padat di atasnya mengalir, sangat mirip dengan substansinya. Hanya karena kendalinya atas vitalitas langit dan bumi, kekuatannya telah melampaui semua lawan yang pernah ditemui Aiden. Bab 620, Semua Orang Menyerah. Jika seseorang membandingkannya, kekuatan Tiantu mungkin sedikit lebih kuat daripada Julia, tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi. Anda harus tahu bahwa Julia adalah tetua agung dari Sekte Phoenix Surgawi, salah satu dari 3 tempat suci dari Sekte Abadi, budidayanya sangat tinggi sehingga dia tidak jauh dari bumi abadi. Selain itu, teknik yang dia praktikkan adalah teknik budidaya abadi yang asli, yang jauh lebih kuat daripada yang disebut pejuang dan pembudidaya di bumi. Dalam keadaan seperti itu, fakta bahwa pedang surgawi pedang abadi ini dapat mencapai kondisi seperti itu benar-benar jenius. Menarik. Bukan saja Aiden tidak takut sama sekali, tapi matanya juga menunjukkan senyuman aneh. Itu juga merupakan pukulan backhand. Boom! Kekosongan itu meraung keras, dan telapak tangan giok putih, yang panjangnya juga sekitar 10 kaki, terbentuk dalam sekejap. Ki Mahamudra bawaan. Saat berikutnya. Bu! 2 telapak tangan, 1 emas dan 1 putih, saling bertabrakan. Klik! Jejak tangan emas itu tiba-tiba berhenti dan bertahan kurang dari setengah napas sebelum pecah menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Di udara. Mata sosok emas Tiantu tiba-tiba memadat. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sebelum dia bisa bereaksi, dia langsung difoto oleh sidik jari ki bawaan Aiden. Boom! Kekosongan itu seperti keruntuhan. Telapak tangan giok putih tiba-tiba mengambil gambar, dan sosok Tiantu yang terganggu terguncang menjadi hujan cahaya keemasan dengan keras. Tapi saat berikutnya, Aiden tiba-tiba mengerutkan kening. Bus! Roh tubuh emas yang telah hancur kini terkondensasi kembali dalam sekejap. Hanya saja kali ini, sosoknya menjadi sangat tidak nyata. Matanya seperti kilat, menatap lurus ke arah Aiden, sepertinya aku sudah sangat tua. Aku bahkan tidak tahu kalau ada dewa ekstra muda di dunia ini. Namun, pancaran gangguan dalam diriku ini kental dan abadi. Jika kamu ingin sepenuhnya mematikan gangguan ini dalam diriku, aku khawatir kamu masih tidak bisa melakukannya. Ya. Aiden tersenyum acuh tak acuh dan meraihnya ke udara. Sinar cahaya perak terang yang tak terhitung jumlahnya terlihat berkumpul dari pupil Aiden, berubah menjadi pisau perak sepanjang 3 inci dan 3/4 di udara. Begitu pisaunya muncul, angin di langit dan di tanah berhenti, dan semua orang merasa jiwa mereka akan terbelah oleh pisau itu. Pisau pemikiran ilahi. Pedang ajaib tak terlihat ini, yang Aiden harus gunakan seluruh kekuatannya untuk dikumpulkan sebelumnya, akhirnya mulai menunjukkan kekuatan aslinya saat Aiden melangkah ke dunia bawaan. Begitu pedang ini keluar, ia akan menebas jiwa dan menebas para dewa. Segala sesuatu yang memiliki jiwa ilahi tidak dapat dibunuh. Ini. Wajah sosok ilusi Tiantu tiba-tiba berubah drastis, penuh keraguan. Melihat bagaimana Aiden tidak memperhatikannya, dia melambaikan tangannya. Pergi. Dengan suara mendesing, pedang suci itu secepat kilat, menimbulkan goresan perak di kehampaan dan menebas ke arah sosok itu dalam sekejap. Sosok emas itu tidak sempat melakukan gerakan apapun, dan langsung terbelah dua oleh pisau perak, kemudian diaduk di udara, dan semuanya berubah menjadi titik cahaya dan tersebar. Semua orang tercengang saat melihat ini. Untuk sesaat, seluruh villa menjadi sunyi. Kamu akan mati sekarang. Setelah sekian lama, ceker di kejauhan berkata dengan keras. Di depannya, mata lelaki tua yang bertransformasi itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mitos dunia memang sangat kuat. Ketika perhatian Tiantu terganggu, dia merasa begitu kuat sehingga dia seperti dewa. Dikatakan bahwa jiwa itu abadi, tetapi Aiden dengan mudah membunuh dengan pukulan biasa, tidak meninggalkan ruang untuk perlawanan, itu adalah tamparan telanjang di wajah. Orang tua dari keluarga Weger juga menghela nafas panjang, dengan tatapan mata yang rumit, dan menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa orang tua itu benar-benar bisa melihat dua mitos yang bertarung di dunia ini sebelum dia dikuburkan. Dia benar-benar beruntung dalam hidup ini.
Sementara ekspresinya dipenuhi dengan emosi, ketika dia melihat ke arah Aiden lagi, matanya sangat bersemangat. Dia berdiri dengan gemetar dan membungkuk kepada Aiden. Anzi Weger dari keluarga Weger di ibu kota telah bertemu Tuan Aiden. Kata-katanya sepertinya menjadi permulaan. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas tampak bersemangat dan dengan hormat berkata, keluarga Burt di ibu kota, Rifan Burt telah bertemu Tuan Aiden. Grup Liu Beijing, Myron Liu telah bertemu Tuan Aiden. Hendrix Filin dari keluarga Filin di Jinzhou telah bertemu Tuan Aiden. Keluarga Godes, Frankie Godes telah bertemu Tuan Aiden. Dalam sekejap, di bawah kepemimpinan lelaki tua keluarga Weger, semua orang membungkuk kepada Aiden dengan penuh hormat. Ekspresi Ceker, kepala keluarga Thompson, kepala keluarga Durgi, dan lainnya berubah drastis. Hosh! Ceker menarik napas dalam-dalam, dan dengan tatapan kaget semua orang, dia berlutut di depan Aiden dengan keras, membungkuk ke tanah dan berkata, Ceker dari keluarga Bai di ibu kota telah bertemu Tuan Aiden, mohon maafkan Tuan Aiden. Itu dimulai dengan dia. Kepala keluarga Thompson parubaya di belakangnya, dengan wajah pucat, juga membungkuk dan berkata, Ruming Thompson dari keluarga Thompson di ibu kota, beri hormat kepada Tuan Aiden. Saya untuk sementara ditipu oleh putra dari keluarga Radcliffe dan hampir tersesat, jadi saya meminta Tuan Aiden untuk menghukum saya. Arnes Durgi, keluarga Durgi dari Zonghai, berlutut dan memohon pengampunan Tuan Aiden. Keluarga Jin di barat daya, memohon kepada Dewa Aiden untuk pengampunan. Saat ini, seluruh kepala keluarga bangsawan yang selama ini mendukung Mufan dan Boyu saling berlutut, mereka patuh seperti anak-anak yang melakukan kesalahan, mereka berlutut dengan kepala tertunduk dan tidak berani bernapas. Di bawah alam dewa, setiap orang hanyalah seekor semut. Saya tidak memahaminya sebelumnya, tetapi akhirnya saya memahaminya hari ini. Di kejauhan, Tuan Ming di sebelah Martin tersenyum masam dan menghela nafas. Martin juga memiliki mata yang rumit saat dia melihat orang-orang yang berlutut di tanah. Di antara orang-orang ini, status Ceker bahkan tidak lebih rendah darinya, dan ada juga lelaki tua dari keluarga Weger, yang juga sangat senior. Namun kini di hadapan Aiden, mereka semua penuh hormat dan penakut. Para pengusaha kaya itu di barat daya yang sebelumnya sangat sombong, sekarang ketakutan dan berlutut di tanah berpura-pura menjadi cucu. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan dia melirik ke semua orang. Ketika dia melirik ke arah Ceker dan yang lainnya, matanya berhenti sebentar, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Semuanya, tolong bangun. Aiden mengangkat tangannya dan melambai, dan lelaki tua keluarga Weger yang membungkuk, kepala keluarga Burt, dan yang lainnya tiba-tiba terangkat oleh kekuatan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, mata Aiden sedingin pisau, dia melirik Ceker dan orang lain yang berlutut di tanah, dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ini masalah pribadi antara keluarga Palmer dan aku. Jika ada yang berani ikut campur lagi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ceker dan yang lainnya tiba-tiba menghela nafas lega, dan dengan cepat membungkuk hormat lagi, berkata serempak, terima kasih, Tuan Aiden. Saat berikutnya, kepala banyak keluarga bangsawan, seperti keluarga Thompson, keluarga Durgi, keluarga Burt, berkumpul di sekitar Martin dan Melissa seperti air pasang, tersenyum dan menyanjung, berusaha mati-matian untuk membangun hubungan. Mereka takut pada Aiden, tapi mereka tahu bagaimana menggunakan cara tidak langsung untuk menyanjung keluarga Wan terlebih dahulu. Saat ini, bahkan wajah Melissa pun terlihat linglung, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Para kepala keluarga bangsawan dan taipan bisnis ini, yang biasanya menyendiri dan menyendiri serta biasanya menghadiri dan berbicara di pertemuan bisnis besar, kini memuji Martin seperti siswa sekolah dasar. Meskipun keluarga Wan sangat berkuasa sebelumnya, tidak mungkin ada begitu banyak keluarga kaya yang bersikap rendah hati. Ini adalah alam para dewa, mitos dunia. Satu orang dapat memblokir dunia, dan satu orang dapat menekan ibu kota. Saat ini, Melissa memandang Aiden di kejauhan dengan matanya yang indah, matanya bersinar terang. Sulit untuk menyingkirkan kerumunan.